Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini membahas tentang yang namanya model. Mungkin Anda menunggu-nunggu ya materi tentang model. Mengapa? Karena nanti berhubungan dengan tabel. Bagaimana kita menampilkan data, bagaimana kita mengupdate data, dan bagaimana kita menghapus data atau biasanya disingkat dengan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, model ini memang berhubungan dengan tabel. Kalau kemarin kita bermain-main dengan tampilan, Anda otomatis berhubungan dengan yang namanya view. Antara model dan view nanti akan diatur oleh yang namanya controller. Nah, nanti kita coba bermain-main dengan controller juga. Pertemuan kemarin Anda sudah bisa membuat struktur data dari sebuah tabel. Hari ini kita menampilkan data. Ada yang namanya Eloquent. Eloquent ORM gitu ya lengkapnya. Nah, apa itu? Nah, nanti kita pahami, kita jelaskan dan bagaimana kita menggunakannya. Oke ya, kita ke materi. Anda bisa lihat di PPT-nya. Ini tentang model Eloquent. Mungkin tambah satu lagi tampil data, cuman untuk tampil data ya tambahan ya. Oke. Ini yang materi kita pelajari pertemuan kita kali ini. Kemudian untuk modal, pengertian dan penggunaannya. Untuk modal pengertiannya mungkin Anda bisa lihat aja di Wikipedia ya. Ini lebih jelasnya. Model view controller atau MVC adalah metode bla 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 nah gitu ya. Saya harap sudah paham. Nah, untuk model nanti berhubungan struktur data, sedangkan view untuk merupakan tampilan. Berarti berhubungan dengan bleed kemarin ya atau HTML. Nah, sedangkan controller adalah yang mengatur atau menjembatani antara model dan view, antara database dengan tampilan. Oke. Nah, untuk penggunaannya otomatis nanti penggunaannya menggunakan terminal. Nanti Anda bisa menggunakan perintah php artisan make -2 model. Nah, nama modelnya. Kalau kemarin Anda membuat apa itu ya, migration ya, Anda membuat migration ada rule-nya, penamaannya. Nah, begitu juga untuk model, penamaannya juga ada rule-nya atau aturannya. Yang pertama yang pasti gitu ya, bukan yang pertama, yang pasti adalah pastikan nama model sesuai dengan nama tabel. Cuman tidak mengandung plural. Kalau kemarin Anda membuat migration wajib ada pluralnya gitu ya, waktu Anda buat tabel atau buat struktur tabel. Dan untuk model tidak menggunakan plural, tidak mengandung spasi, tidak plural itu ya. Itu saya ulangi lagi, nanti saya edit lagi deh. Oke, atau tidak sesuai dengan nama tabel yang plural dan pemisah nama dengan huruf kapital. Misal, jika nama tabel adalah tabel underscore penjual, ada ya. Nah, kemudian nanti nama modelnya adalah tabel penjual, di mana nanti antara namanya awal tabel dan nama tabelnya, tulisan tabel dengan nama tabelnya dipisah dengan huruf kapital. Apa wajib seperti itu, Bu? Ya, ini sebenarnya untuk mempermudah waktu coding. Bayangkan saja kalau Anda sudah berhubungan dengan coding yang cukup kompleks. Akhirnya nanti Anda akan, kalau misal nama modelnya berbeda dengan nama tabelnya, nanti akan bingung, ini modelnya punya siapa ya ini ya. Dan sudah saya coba gitu ya, nama modelnya berbeda dengan nama tabelnya, akhirnya tidak jalan. Atau bukannya tidak jalan, bisa, cuman jalannya agak sedikit memutar gitu ya. Jadi kalau Anda mau ke Surabaya itu lewat Pasuruan gitu ya, dari Malang. Nah, ini lewat Singapura dulu gitu ya. Jadi agak ada sedikit panjang gitu ya codingnya. Oke. Nah, sekarang kita coba aja. Untuk di PowerPoint-nya memang saya menggunakan yang namanya tabel penjual ya. Cuman untuk di materi praktek saya menggunakan tabel barang. Oke ya, saya open dulu. Ini untuk kelas. Saya refresh saja biar memastikan saja. Nah, tabel barangnya seperti ini, Anda lihat datanya belum ada gitu ya. Nanti kita coba memasukkan datanya juga supaya bisa ditampilkan. Oke.
Kemudian kita ke terminal. Kita coba membuat model. Di sini ada pilihan, ada perintah PHP artisan make model. Nah, penamaannya karena saya mau buat tabel barang, berarti saya buat seperti ini, tabel barang tanpa S ya, tabel barang seperti ini. Anda enter. Anda tunggu prosesnya, semoga tidak lama gitu ya. Oh sorry, mengapa kok error? Anda lihat ini kebiasaan ya, langsung ketik saja. Nah, tempat kerja saya itu berbeda. Ini tempat kerja saya yang lain gitu ya. Karena ini untuk kelas, biasanya saya ada di folder kelas, www folder kelas. Masih lupa saja ya. Nah, saya yakinkan Anda juga seperti itu. Pastikan dulu tempat kerjanya seperti ini, baru Anda buat perintah make model tabel barang. Oke. Karena sudah jadi, nanti kita lihat saja untuk model itu ada di database. Nih. Oke ya. Ada yang namanya model. Oh, bukan ya. Lupa saya. Oh, ini sorry. Di app di model. Nah, ini hasil perintah kita PHP artisan make model ya. Anda lihat ternyata tabel barang Anda akan dibuatkan sebuah kelas gitu ya. Nih. Nah, nanti kita berhubungan dengan yang namanya Eloquent. Apa itu? Kita lanjut aja dulu ya. Nah, sekarang kita ke materi Eloquent ORM. Arti dan penggunaannya dengan Tinker. Apa itu? Nah, untuk Eloquent ORM, singkatan dari Object Relational Mapper, pengertiannya seperti ini. Pertama, menemukan fungsi. Jadi tiap-tiap data yang ada dalam tabel ke dalam sebuah objek. Jadi nanti mainnya memang kelas. Nah, ini terbukti pas Anda lihat, Anda buat model, Anda lihat untuk tabel barang sudah dibuatkan kelasnya tersendiri. Oke ya. Kemudian membuat query menjadi lebih singkat, simple dan lebih manusiawi. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda masih ingat di PHP gitu ya, atau di mata kuliah server side kemarin yang materinya menggunakan PHP, kalau Anda menampilkan data, Anda tinggal select all bintang gitu ya, select bintang from, nah, gitu ya. Itu yang masih paling simpel. Yang paling nggak simpel adalah memasukkan data, insert, di mana fieldnya harus Anda deklarasikan, kemudian value-nya juga harus Anda deklarasikan. Begitu juga perintah update gitu ya. Cukup panjang. Ini belum menggunakan where, belum lagi menggunakan misalnya group by, macam-macam gitu ya. Nah, menggunakan Eloquent RM itu lebih, menurut saya sih lebih simpel, lebih manusiawi, karena metaninya atau mengetiknya tidak panjang-panjang gitu ya. Ada yang bilang Eloquent itu berarti membuat query-nya atau menjadi elok gitu ya. Sama aja deh gitu ya. Nah, untuk mengaksesnya Eloquent Anda membutuhkan model. Nanti kita coba. Kemudian memungkinkan untuk melakukan CRUD. Karena di dalamnya terdapat fungsi ARP, Active Record Pattern, di mana ARP itu pendekatan untuk mengakses data di database dalam sebuah kelas. Nah, ini contohnya. Ya. Ini contohnya ARP tadi. Nah, contoh seperti ini yang tadi sudah saya tunjukkan. Ini ada kelas sendiri untuk tabel penjualnya. Nah, untuk perintah-perintah Eloquent nanti kita coba menggunakan Tinker. Tinker itu semacam tool untuk berinteraksi dengan aplikasi tanpa harus ke database-nya. Maksudnya bagaimana? Contoh, database saya seperti ini. Kalau Anda masukkan data memaksa manual seperti ini gitu ya, saya masukkan data, klik kanan, insert row gitu ya. Kadang-kadang agak error. Errornya adalah dianggap kalau ada yang kosong itu dia protes gitu ya. Nah, nanti kita coba bagaimana mengisinya menggunakan Tinker, jadi tidak langsung ke database. Oke. Nah, perintahnya adalah PHP artisan Tinker. Ini contohnya. Pertama, deklarasikan sebuah variabel yang mengakses. Nah, mengakses apa? Mengakses model. Modelnya ada di mana? Di folder app gitu ya. Nih. Ada di folder app, foldernya models. Nah, mau mengakses ini loh, gitu ya. Nah, Anda harus tahu foldernya. Jadi kita anggap saja membuat variabel yang akan mengakses ini. Nah, perintahnya seperti itu. Bentar ya. Oh, terlalu jauh. Oke. Nih. Kalau sudah,
kalau sudah mengakses tabel model gitu ya, ini contohnya penjual. Nah, nanti variabelnya kita masukkan sesuai dengan nama fieldnya. Ini contohnya. Kalau string, tipenya string menggunakan tanda petik, bisa menggunakan diakhiri titik koma atau tidak pun sama aja gitu ya. Kemudian ini untuk emailnya. Nah, untuk passwordnya, misal kalau saya punya passwordnya ternyata harus dienkripsi. Nah, untuk enkripsinya di Laravel atau di database ini kita menggunakan bcrypt, perintah bcrypt gitu ya. Nah, nanti yang angka 1 2 3 4 5 akan di encrypt gitu ya. Jadinya seperti ini, cukup panjang gitu ya. Kemudian untuk ini untuk yang string. Nah, untuk yang harga atau misalnya nanti kita main-main dengan stok, tidak menggunakan tanda petik gitu ya. Nanti kita coba aja. Nah, untuk keluar dari Tinker Anda bisa menggunakan perintah exit. Untuk sebagian besar perintahnya Anda bisa klik aja di PPT-nya. Ini PPT lama, cukup lama. Jadi masih menggunakan Laravel 7 tapi masih bisa digunakan di Laravel 9. Ini perintah-perintahnya. Mengambil semua data, nanti Anda bisa pakai all. Kemudian ngambil 100 data pertama. Nah, ini latest first gitu ya, cukup banyak perintahnya. Ini nanti kalau berhubungan dengan codingnya nanti kita main-main seperti ini. Oke ya. Cuman kalau Anda Laravel 9, ini Laravel 7 ya. Kalau Laravel 7 masih deklarasi aplikasinya ya, atau deklarasi folder app-nya ya. Nanti tapi kalau di Laravel 9, nah itu sudah tidak menggunakan app lagi. Oke. Oke. Ini begitu juga untuk nanti menambah data menggunakan create. Kemudian untuk ini CRUD-nya ya. Nanti kita main-main dengan ini. Kemudian untuk nambahkan judul, ini Laravel 7. Ini contoh saja. Oke, kita kembali lagi ke materi kita. Nah, sekarang kita coba aja deh membuat atau menambahkan data ya menggunakan Tinker. Oke, kita main di terminal. Perintahnya tadi adalah php artisan tinker, php artisan tinker, bukan pakai h ya, langsung tinker seperti ini. Anda lihat nanti akan tampil yang buat ini siapa ya. Ternyata ada yang namanya Justin Hillman. Nah, ini perintahnya Anda lihat promnya sudah berubah menjadi panah 3 seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya Anda seperti yang di PPT ini ya. Anda deklarasikan sebuah variabel yang mengakses models. Oke. Kita pakai, anggap saja saya pakai variabel brg. Kemudian saya perintah new gitu ya. New app garis miring models, model tanpa s. Kemudian karena model saya namanya tadi tabel barang, berarti tabel barang seperti ini. Oke. Kenapa app model, mungkin kurang, bentar ya. App bentar. App models, oh ya ada S nya, salah. Oke, saya tambahkan S nya. Nah, kalau benar seperti ini, dia akan tercetak sebuah variabelnya dideklarasikan. Nah, selanjutnya otomatis Anda harus tahu field-field yang nanti mau kita tambahkan. Yang pertama kode BRG, nama, stok, harga, gambar gitu ya. Nah, untuk gambar ini nanti bisa masukkan aja nama filenya, misalnya apa .jpg, silahkan. Oke ya, kita lanjut aja. Berarti, nah, deklarasinya adalah seperti ini, dolar, yang variabelnya tadi. Ini saya masukkan untuk field kode barang karena tipenya adalah string ya, kalau salah string panjangnya 6. Oke,
Saya masukkan misalnya BRG 001. Oke, bisa Anda kasih titik koma, silakan seperti ini pun ya tidak apa-apa. Nah, kalau seperti ini benar berarti dia sudah diterima nilainya. Cuman perhatikan ini belum disimpan ya, belum simpan di tabel. Kita coba aja deh. Dolar BRG. Selanjutnya adalah nama, di mana nama juga string. Misalnya apa ya, sepatu gitu ya. Oke. Kemudian dolar BRG panah. Kemudian kita punya stok kalau nggak salah. Nah, karena stok adalah sebuah tipe yang bernilai angka, Anda langsung seperti ini misal, ini ya, sudah diterima dolar BRG. Harga, saya masukkan angkanya, misalnya sepatunya 6 jutaan, sepatu berlapis emas misalnya ya. Oke, kalau sudah untuk gambar, oke, sesuaikan huruf besar kecil, hati-hati pengaruh ya. Jadi kita masukkan saja misalnya sepatu.jpg. Nah, Anda lihat ini sudah selesai, Bu. Cuman kalau Anda refresh database-nya, Anda refresh saja, saya yakin belum kesimpan. Kenapa? Karena Anda masih mengetikkan di memori gitu ya. Nah, supaya kesimpan, Anda bisa menggunakan perintah dolar BRG. Bentar ya. Save. Sebuah fungsi, function seperti ini. Nah, kalau nilainya true berarti sudah tersimpan. Nah, nanti kita coba aja refresh. Nah, sudah masuk ya. Jadi kita tidak langsung di sini. Nah, saya sarankan Anda mengisikan data minimal lebih dari 10. Kenapa? Nanti kita menampilkannya menggunakan paging, di mana pagingnya terbatas minimal 10/10 gitu ya. Jadi 10 dulu ditampilkan, kemudian 10 selanjutnya ditampilkan. Oke ya, saya pause dulu, saya isikan data selanjutnya. Oke ya, datanya sudah saya masukkan, ada 11 data, memang sengaja lebih dari 10. Oke, kalau sudah Anda bisa keluar dari Tinkernya dengan mengetikkan perintah exit, nanti otomatis promnya akan kembali ke folder tempat kerja kita. Oke ya, ini nanti sudah selesai. Nah, untuk Anda nanti juga begitu, minimal 11 lah ya, supaya nanti kita biar bermain-main dengan paging. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan dan mencari datanya. Untuk menampilkan mencari data kan datanya kita menggunakan fasilitas dari admin LDE. Berarti logikanya kita persiapkan source admin LDE-nya. Untuk source admin LDE-nya saya sudah siapkan di sini. Nah, kemudian cari tabel data, nanti berhubungan dengan data. Maksudnya begini. Di admin LDE untuk halaman utamanya mungkin indeks atau indeks 2, silahkan. Kalau Anda lihat, saya ingin mau menampilkan data dalam bentuk tabel. Oke. Nah, Anda lihat aja di data tables. Kalau Anda klik data tables, nanti ada dua pilihan, ada yang defaultnya seperti ini ya, cuman header dan isinya saja, atau Anda yang agak sedikit lengkap, ada pencariannya, kemudian bagaimana tinggal CSV mengirimkan data ini ke dalam format CSV, dalam format Excel dan PDF atau print gitu ya. Nah, kita pakai yang agak lengkap aja ya, ini karena ada pencariannya juga, kita nanti pakai yang bawah, examples yang bawah gitu ya. Nah, Anda cari aja, Anda lihat ternyata ada di pages tables data gitu ya, ada di folder pages ya, tables. Nah, HTML-nya ada di sini. Anda nanti tinggal ambil yang data. Nah, kalau sudah, Anda kopikan saja data ini, copy. Kemudian Anda pastekan di tempat kerja Anda, punya saya di Laracon www di kelas.
Nah, karena ini berhubungan dengan tampilan, nah juga masuk di admin LTE-nya. Kenapa? Ada main sidebar dan sebagainya ya, ada menu atas juga. Nah, berarti saya ke resources, ke view punyanya admin LTE. Saya letakkan di sini aja, paste. Oke ya, biarkan seperti itu. Nah, kalau sudah, selanjutnya nih ya. Kemudian Anda kopas. Nah, Anda rubah datanya menjadi data bleed. Apa ini triple X, Bu? Kalau saya berhubungan dengan tabel barang, saya sarankan sesuai dengan nama tabelnya. Berarti saya ganti namanya sesuai dengan ini, karena tabel barang, berarti view data HTML tadi. Ini ya, sudah di mana tadi? Admin. Apa itu? Oke, ini. Nah, ini data HTML-nya dari name saja menjadi, karena mau menampilkan barang, saya tampilkan menjadi data BRG silahkan, atau data mau lengkap barang silahkan, tapi ini sudah cukup panjang menurut saya. Oke, data BRG bleed.html. Nah, Anda lihat jadinya seperti ini. Sorry, PHP jangan lupa. Kalau HTML nanti tagnya berubah, enggak berubah ya, pakai. Nah, lambangnya sudah Laragon. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjutnya adalah, nah ini metaninya. Kenapa? Anda lihat ini menunya masih pakai menunya punyanya mana? Punyanya HTML ya. Dan ini Anda lihat panjang sekali untuk sidebarnya dan sebagainya. Nah, Anda lihat untuk tabel saja yang cukup panjang. Ini sebenarnya tabel di sini. Ini tabel untuk contoh tabel yang pertama. Ternyata untuk yang pertama malah contohnya namanya sampel 2 gitu ya. Maksudnya yang pertama yang apa, Bu? Yang ini yang atas, ini yang pertama contohnya, ini malah examples 2 gitu ya. Yang bawah malah examples 1, karena mungkin orang banyak menggunakan yang ini ya, atau penamaannya di bawah ya. Maksudnya satu tuh duluan, akhirnya diletakkan di paling bawah. Oke, intermezzonya seperti itu. Nah, cukup panjang. Nah, yang saya sarankan adalah Anda perhatikan nih link-linknya yang berhubungan dengan data tabel. Ini ada 1, 2, 3. Oke, ada 3 ya. Ini ada 3. Nah, foldernya apa saja yang digunakan? Ada BS4, responsive, buttons gitu ya. Ini untuk yang link CSS-nya, untuk yang JavaScript-nya paling bawah sendiri nih. Nih. Nah, aja cari yang datables. Oh, ini 1, ada folder database BS4, responsive, button dan sebagainya. Jadi yang saya sarankan yang paling banyak ya, ada database, ada data tables BS4, responsive sama buttons. Nah, kemudian bagaimana? Selanjutnya adalah sesuaikan extend. Nah, gitu. Kalau Anda mau sesuaikan silahkan ya. Bentar. Kopas link script ke bleed yang sesuai. Nah, linknya yang tadi ini untuk yang berhubungan dengan database, data tables. Ini sudah ada komennya ya, Anda copy saja, Ctrl C. Oke, saya letakkan di mana? Otomatis yang berhubungan dengan link-link ada di layout, ada di headlink ya. Ini untuk link yang CSS. Saya kasih keterangan saja, ini untuk ini nampilkan data. Oke ya. Kalau sudah, Anda tinggal paste di sini. Nah, untuk link-linknya ini nanti kita sesuaikan saja. Oke, sama seperti yang di atas ini admin LTE, jadi nggak usah pakai plugin. Bu, boleh nggak saya copy semua pluginnya, ada saya tempelkan di sini langsung daripada saya metani. Silakan, cuman ya besar gitu ya. Tapi kalau saya sih pluginnya saya pakai yang digunakan saja. Oke ya. Kalau sudah, ini untuk headlinknya. Kemudian scriptnya, untuk scriptnya diletakkan paling bawah sendiri tadi, data BRG ini ya. Nah, scriptnya ini cari yang data tables juga, ini kopas aja mulai dari atas. Data tables ini tidak apa-apa dikopas dulu, nanti kita hapus ini. Oke, Ctrl C. Kalau sudah, saya masukkan di layout, di foot linknya ini.
Nah, Anda tambahkan komen saja. Ini script data tables. Oke ya. Oke, saya pastekan di sini. Kalau sudah, nah yang nggak pakai ini, yang tidak berhubungan dengan data tables maksudnya ya. Ini saya hapus saja. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, tinggal lanjutnya apa? Nih, kopas folder CS sudah ya, CS-nya, folder admin yang kemudian koreksi alamatnya. Sekarang kita koreksi alamatnya, maksudnya ini kita kan sudah di admin LTE ya, di href admin LTE di public ya. Nah, ini tinggal kopas saja, Ctrl C. Jadi kita tinggal nonaktifkan pluginnya, paste. Begitu juga yang ini, hati-hati. Oke ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, untuk footlinknya juga begitu sama, disesuaikan juga yang berhubungan dengan data tables ya. Ini cuman perhatikan, ini cuman ngopi link sama scriptnya ya, belum foldernya ya. Foldernya nanti kita kopikan, harusnya duluan ya, saya kelupaan. Nggak apa-apa lah, sementara ini dulu. Saya yakin ini kalau Anda jalankan mesti error karena ininya belum ada bootstrap min4 dan sebagainya. Oke, kalau sudah, kita ke hasilnya, bukan hasilnya, ke master dari admin LTE nya. Nah, kita larinya biasanya ada di plugin, jadi yang larinya ke sana, cari yang namanya data tables, kemudian BS4, kemudian kalau nggak salah responsive, apalagi ya, bentar, ada 4 kalau nggak salah, data tables, BS4, responsive, sama buttons. Oke ya, ini saya Ctrl C saja. Kalau sudah, Anda kopikan saja di tempat kerjanya di public, jadi punyanya admin LTE ya, di Laragon www kelas, kemudian public. Nah, ini kemudian ke admin LTE. Anda pastekan di sini, silahkan, karena memang larinya ke admin LTE kan langsung ya. Oke. Oh, sorry. Oke, paste. Oke, kita tunggu seperti ini. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena data BRG blade Anda masih panjang ya. Ini belum, yieldnya juga belum. Nah, Anda sesuaikan dulu ya. Saya pause, saya sesuaikan. Kenapa? Karena ini otomatis kita tinggal ambil aja dari layout dan sebagainya. Oke ya. Saya yakin Anda sudah bisa di luar kepala. Oke. Oh iya, jangan sampai lupa, waktu Anda copy scriptnya, tidak hanya cuman link scriptnya saja, supaya nanti data Anda tampil di example 1, example 1 ya, benar ya, example satunya, supaya bisa copy CSV, Excel dan sebagainya. Nah, script untuk function ini juga Anda kopaskan saja, jadi awal script sampai penutup script. Ini ya, komennya mau Anda copy ya, silahkan. Ctrl C, Anda letakkan di footlinknya, sama seperti ini. Oke ya. Nah, selanjutnya yang lainnya untuk HTML dan sebagainya, Anda sesuaikan aja dulu ya dengan masternya. Untuk masternya sampai aside saja. Oke. Berarti dari aside sampai ke bawah ini nanti bisa saya hapus ya, karena sudah ada. Nah, ini dari aside, dari footer juga. Bentar ya, cardnya, content wrappernya ini saya hapus, footernya sudah ada, sampai ke HTML. Oke, seperti ini. Oke, nah Anda lihat ini sedikit lebih apa ya, lebih pendek ya, tidak pendek juga ya, karena Anda lihat example satunya, example 2 nya yang di atas sama yang example satunya masih ada. Nah, kita bisa menghapus example 2 nya karena kita tidak membutuhkan, mulai dari card headernya ini, card body ya.
Caranya supaya Anda, waduh, panjang sekali Bu gitu ya. Cara menghapusnya supaya tidak kebablasan divnya bagaimana? Ini Anda ada panah gitu ya. Ini kalau Anda klik panahnya itu semacam disederhanakan atau semacam dimampatkan. Anda lihat mulai baris 32 sampai 462 ini ya. Jadi ini satu div gitu. Nah, untuk satu div ini Anda bisa hapus saja. Ini dari pembuka dan penutupnya Anda hapus saja seperti ini. Jadi card header, card bodinya sudah tidak pakai karena untuk bodinya nanti kita pakai punyanya yang example bawahnya ya. Nah, example bawahnya itu yang mana ini? Oke, atau oke, tidak apa-apa ya. Yang example bawahnya yang card bodinya juga sama. Anda bisa mengecilkannya gini ya. Ini ya, saya kecilkan. Kemudian saya shift. Jangan Anda hapus, Anda cut saja, tidak apa-apa, Ctrl X. Nah, saya pindahkan ke atas, ke sini. Oke, saya pastekan, set. Oke ya, kalau sudah, ini sudah agak sedikit lumayan ya. Jadi card bodinya saya kecilkan lagi. Ini sudah selesai. Nah, untuk yang bawah ini tidak pakai. Kemudian di penutupnya ini, dari cardnya ini sudah tidak pakai lagi. Kita tutup, kita hapus saja penutupnya juga, komennya. Bentar. Del. Ini seperti ini. Oke ya, tetap satu div yang sama. Jadi masuk ke dalam div kelas kolom 12 ini ya. Nih. Nah, kalau sudah ini, kalau saya lebarkan lagi, kembali lagi panjang Bu ya, karena sebenarnya ini tidak menggunakan data ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini bukan data, ini adalah tulisan konten aja. Nah, kalau supaya pagingnya jalan, akhirnya Anda lihat, oh ini berapa nih, berapa kali berapa nih ya. Nah, ini tulisan aja ya, berarti otomatis dia memang panjang ke bawah. Nah, karena terlalu panjang, yang kita butuhkan cuma apa? Yang pertama adalah T headnya, kemudian sama T bodinya aja. T bodinya aja, cuman yang baris pertama aja cukup. Ini baris pertama aja cukup. Yang selanjutnya, nah ini karena tidak bisa dimatiin ya, matiinnya pun cuman sebaris-sebaris seperti ini. Nah, kita mulai dari sini sampai ke bawah, copy aja, cukup panjang sekali. Oke, nah ini sampai TR penutupnya. Nah, ini sampai T footnya karena kita tidak pakai T foot ya, yang ada, atau sampai ini T body-nya, sampai T body aja dulu. T footnya silakan sih mau pakai apa enggak. T foot itu buat apa sih? T foot itu buat ini. Nah, jadi kalau ada tampilan, ada kena scroll gitu ya, kena scroll seperti ini contohnya. Nah, ini nama kolomnya sebenarnya ya. Oke, terserah sih mau dipakai apa enggak. Ini saya hapus saja, jangan ragu-ragu untuk menghapus. Yang penting Anda sisakan di T body itu satu baris seperti ini. Ini satu baris. Oke ya. Kalau sudah selesai, kalau saya nggak pakai T-foot sih. Oke, T-footnya nggak usah. Saya TR-nya satu barisnya saya hilangkan, jadi cuman kosongan aja, nggak apa-apa. Oke. Ini. Nah, ini yang Anda sesuaikan. Nah, ini untuk data barangnya cuman seperti ini aja. Oke ya. Untuk tulisan-tulisannya silahkan, misalnya ini untuk data barang Anda bisa modifikasi atau ganti data barang. Ini mau Anda pakai silahkan, nggak ditulis pun ya enggak apa-apa, mau Anda kosongkan ya enggak apa-apa untuk tulisannya gini, breadcrumbnya. Oke, silahkan. Atau breadcrumb itu yang ini ya, jadi kayak jejaknya. Jejaknya ini jejaknya nih, breadcrumb. Menurut saya ya, sesuai lah, kita pakai aja deh. Cuman tulisannya saya ganti, data barang. Oke, kalau sudah, nah ini tulisannya mau Anda tuliskannya seperti ini, mau Anda tampilkan cukup panjang data tabel bla 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 gitu ya. Kalau enggak ya Anda hapus silahkan. Saya nak pakai, saya hapus saja, atau saya remark seperti ini, saya jadikan komen. Nah selanjutnya
tinggal sesuaikan dengan nama kolom Anda. Contoh di sini saya pakai barang ya, tadi ada kode barang. Ini tulisan, jadi huruf besar kecil nggak mengaruh. Ya, untuk judul di headernya saja, nama barang. Bu, kalau kolomnya kurang ya tambahkan TH1 lagi atau beberapa yang Anda inginkan, silahkan. Harga, kemudian ini adalah gambar. Nih, jadi ini kebetulan sama ya, jumlah kolomnya kebetulan sama. Oke. Untuk selanjutnya ini saya kosongkan dulu. Kenapa? Nanti kita bermain-main dengan data. Ini saya kosongkan dulu. Oke. Ini belum bisa dilihat hasilnya ya, karena memang belum jadi. Kalau sudah kosong, nah kita ke langkah selanjutnya. Ini kayaknya sudah ini ya, gunakan koreksi alamat CS buat controllernya. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita buat controller. Untuk controllernya sesuai dengan tabel yang diinginkan. Nah, yang wajib Anda ketahui adalah Anda harus membuat controller. Ini contohnya saya pakai penjual ke CTRL ya. Jadi kalau saya ini untuk barang, enaknya di terminalnya saya tuliskan aja. Masih ingat ya, PHP artisan make. Jadi kalau mau buat baru kita make controller, jangan lupa L nya berdua. Nah, namanya saya ganti jadi barang CTRL. Ini ya, saya enter. Nah, kalau sudah selesai, apa yang harus saya lakukan? Anda lihat selanjutnya adalah nih, Anda kenali dulu model saatnya dia ada di folder apa gitu ya. Karena saya ada tadi modelnya ada di app model tabel barang gitu ya. Ya berarti di controllernya, untuk controller mouse-nya agak sedikit protes gitu ya, controllers. Nah, untuk barang CTRL-nya nih seperti ini, Anda tambahkan saja use app garis miring, ada yang namanya models. Oke ya, benar ya, models, kemudian baru nama. Nah, ini tabel barang titik koma. Oke, kalau sudah ini, kalau sudah, nah Anda sesuaikan, Anda tuliskannya jadwal data tabel. Silakan mau pakai data tabel ya silahkan, enggak punya enggak apa-apa. Anda tuliskan aja dulu sebuah function untuk menampilkannya, public, atau Anda kopas jadi controller yang lainnya ya silahkan. Kalau saya sih kebetulan terlanjur gini ya. Oke, kalau sudah, nah saya deklarasikan data tabelnya. Saya kecilkan aja deh supaya kelihatan ya. Ini saya singkatkan ya. Ini, ups. Nah, dolar data tabel sama dengan, nah setelah itu kita main-main eloquent. Contoh, kalau saya nuliskan tabel barang, oke ya, menampilkan semuanya, kita tinggal langsung pakai titik dua kali, pakai all, ini menampilkan semua. Jadi tidak pakai select bintang from, tidak usah ya, jadi lebih singkat menurut saya sih. Nah, kalau sudah, saya mau menampilkan di mana? Tadi kita punya di admin LTE data BRG ya. Yang mana sih? Yang tadi kita modifikasi itu. Ini. Yang tadi, nah data BRG bleednya ini, nah mau kita tampilkan di, atau kita panggil di controllernya. Nah, gitu. Sama, kita pakai perintah return view. Kemudian, nah karena saya tadi saya masukkan di admin LTE ya, masih ingat ya? Benar ya, tidak percaya ya kita cek aja view, where are you? Nah, view, nah di sini ya, di admin LTE memang. Jadi di admin LTE di sini data BRG, jadi A-nya besar. Oke, saya sebentar, saya sembunyikan dulu. Udah
admin LTE. Oke, garis miring data BRG. Nah, kita nampilkannya. Nah, masalahnya mau nampilkan kan sesuai dengan tabelnya ya. Nah, sekarang kita nampilkannya pakai tabelnya menggunakan perintah with. Nah, kalau Anda masih ingat di PHP, kalau masih ingat Bu, masalahnya udah enggak ingat. Nah, ada yang namanya MySQL fetch array, di mana dari tabel database itu enggak bisa boleh langsung tampil di web ya, harus pakai perintah MySQL fetch array. Jadi dimasukkan ke dalam array. Jadi tabel segitu banyak dimasukkan ke dalam array. Nah, ini perintahnya kalau di PHP pakai MySQL fetch array, kalau di sini kita pakai ini, pakai with ini ya. Nah, arraynya Anda deklarasikan di sini. Misalnya saya pakai barang atau BRG array, silahkan. Kemudian saya ambilnya dari mana? Oke, dari $data underscore tabel. Data underscore tabel itu yang mana Bu? Yang ini, yang Anda deklarasikan di sini. Jadi sebenarnya mau menampilkan semua barang, saya masukkan sebuah variabel ke data tabel, kemudian saya masukkan ke dalam array. Nah, itu namanya jadi larinya tidak langsung ke tabelnya langsung ya. Oke, kalau sudah, nah ini keterangannya persiapan blade dari admin LTE, di mana ini pakai data HTML, sudah dirubah menjadi data P jual gitu ya. Kemudian ini tadi yang saya jelaskan, variabel array. Nah, kalau sudah, buat rootnya di web. Nah, kita buat rootnya di web, masih ingat ya? Oke, kita besarin dikit. Kita Ctrl P, cari yang namanya web .php yang ada di roots. Nah, kita buatnya sendiri baru di sini root. Oke, get. Misalnya rootnya saya kasih barang gitu ya. Lah barang. Oke. Tanda petiknya lupa. Kalau sudah koma, nah tinggal kita panggil controllernya. Kalau tadi kita punya barang ini ya, masih ingat, masih ada di atas, barang CTRL. Kalau tidak salah ya benar, tadi kita punya sebuah function namanya tampil. Oke, jangan lupa titik koma. Ini fungsinya tampil. Ini tampil, saya panggilkan di rootnya. Oke ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita lihat lagi tahap menampilkannya. Nah, contoh kita tadi pakai example 1 ya, yang bawah ini ya. Ini tadi sudah t-headnya, kemudian ngambil folder, sisanya dihapus. Ini cukup banyak yang tadi sambil jalan ya. Edit hingga seperti gambar di samping. Nah, ini. Nah, tadi untuk headernya sudah gitu ya. Tinggal apanya? Nah, tinggal isinya. Yang tadi TD-TD-nya saya kosongkan. Nah, ini mau menampilkan isinya. Sekarang saya coba sih bener enggaknya, udah tampil apa enggaknya. Oke ya. Oh, linknya belum ya, bentar. Oke. Sementara ini dulu, bentar ya. T-body kita belum bisa menampilkan for each di mana. Nah, ini penjual ARR itu ngambilnya dari mana? Ngambil dari variabel array yang Anda deklarasikan di controller. Anda tinggal panggil aja. Kalau punya saya di sini barang underscore ARR. Ya, berarti di sini saya pakai $barang underscore ARR. Oke ya. Saya singkat menjadi data. Oke. Kalau sudah, jangan lupa, kayaknya ada kurung awalnya ya. Oh, enggak. Oke, seperti ini. Kalau sudah, nah di TD-nya tinggal ngambilkan. Oh, jangan lupa penutupnya. Ini kadang-kadang kecil-kecil menyakitkan ya. And for each. Nah, ini. Baru isinya. Curly. Kita tinggal kopas saja. Satu data untuk menampilkan kode barang. Jadi hati-hati. Nama fieldnya besar kecil pengaruh. Anda cek dulu aja di sini. Ya, kode BRG kecil semua. Oke.
Begitu juga di sini. Kalau sudah, kopas aja, Ctrl C, saya letakkan di sini. Tinggal sesuaikan dengan nama fieldnya. Nah, ini tinggal tadi namanya nama, yang ini adalah stok, kemudian yang ini adalah harga, kemudian yang ini adalah logo. Sorry, logo yang punya penjual ya. Tadi gambar, sorry. Nah, kalau sudah benar enggaknya, kita pengen tahu hasilnya gitu ya. Nah, masalahnya kan Anda belum punya menunya gitu ya. Nah, apakah ini sudah selesai? Kalau Anda tinggal slash aja sih, bentar kita coba aja ke barang ya. Oke, klik kanan ke yang kelas. Ini saya login. Oh, nggak perlu login dulu deh. Saya langsung ke barang. Tadi kayaknya sudah dideklarasikan ya, barang. Oke, admin LTE. Oh iya, kurang A. Terima kasih. Ini kalau nggak salah di controllernya. Oke, saya refresh lagi, simpan, refresh lagi, name 0. Oh, kenapa ini? Require closure read property name. Name apa nama? Oh, mungkin salah. Oke ya, kita lihat aja, kayaknya salah. Name apa nama? Nama bener ya. For is nama, stok, harga, gambar, bootstrap. Oke, bentar ya. Ternyata karena saya langsung barang, nggak melewati dashboard, dia minta outnya error karena jalannya nggak melalui login tadi ya. Oke deh, kita masuk ke loginnya. Oke, admin 1234567 saya login. Nah, benar ya, cuman masalahnya ini karena memang sudah masuk, cuman kan kalau saya klik tables ini belum saya masukkan linknya gitu ya. Saya yakin nggak akan jalan. Misalnya saya paksa seperti ini. Oke ya. Nah, Anda lihat sudah tampil. Oke ya. Ini sudah tampil. Nah, untuk fungsi function dan sebagainya nanti kita lihat dulu, kayaknya belum tampil ya JS-nya. Oke, sementara tampilnya seperti ini. Masih ke bawah, fungsinya belum tampil karena oke ya. Coba kita masukkan ke dalam menu ya, ke dalam tables. Kalau tidak salah ya benar, ini saya perbesar lagi ke admin LTE. Admin LTE di layoutnya, untuk di main sidebarnya cari saja tables, data tables. Ada nggak ya? Oh, enggak ada. Tadi ada di bentar. Di tables data, sambung data tables. Oke ya. Nah, ini untuk simple data tablesnya kemarin buat contoh, silahkan. Nah, ini untuk langsung aja slash barang, kemudian saya ganti tulisannya tabel atau data barang ini ya. Oke, terserah yang JS grid-nya pakai apa Anda, nanti kita refresh saja dulu. Sekarang ke tables, ke data barang seperti ini. Nah, kita pastikan lagi untuk link-linknya. Oke ya, sebentar. Oke ya, ternyata saya ngopi scriptnya kebablasan ya, maksudnya kurang. Ini penutupnya hilang. Oke, saya sesuaikan lagi dengan yang aslinya di tables data open with style of is not bad. Panjang sekali saya yakin.
skripnya kurang, jadi kelihatannya pecah ya ini. Oke, saya kopas aja skrip ini, Ctrl C. Oke ya, ini pastekan saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, saya tinggal refresh lagi. Alhamdulillah, akhirnya keluar ya. Nah, itu tadi gunanya skrip yang tadi. Karena saya punya 11 data, jadi otomatis pagingnya keluar halaman kedua seperti ini gitu ya. Nah, untuk searchingnya gampang sekali, tinggal Anda gunakan. Enaknya kalau Anda menggunakan Unwin LTE, kita gunakan fungsinya. Misalnya saya mau mencari yang berhubungan dengan T, entah itu topi, entah itu gambarnya ada yang menggunakan T gitu ya, silahkan kalau mau lebih detail seperti ini. Oke ya. Nah, oke. Ini dulu dari saya. Nah, tugas Anda sama untuk tabel barang dan penjual. Pastikan datanya banyak gitu, kemudian Anda coba searchnya. Oke ya. Ini dulu dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.